Jadi seperti itu. Ya saya ngerasainnya ketemu sama sosok bapak saya, walaupun secara jasad bukan bapak saya, hanya dari suaranya kok suara bapak maki bapak saya. Suaranya emang jelas banget. Iya, jelas banget. Apa namanya? Jadi nggak bisa dibohongin kalau itu suara bapak saya. Cuma walau alam semoga apa namanya almarhum bapak saya diberikan kelipatan kubur sesuai dengan itu. Habis itu saya terakhiran menuju pintu keluar itu ya, baru tahalul. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat fakta di balik misteri. Kembali lagi bersama kami yang akan menyajikan kisah-kisah horor dan mistis yang akan disajikan oleh narasumber. Yang kebetulan saat ini kita kedatangan narasumber yaitu Kang Juhe, beliau asli dari Kuningan, Jawa Barat. Oke, langsung saja kita sambut Kang Juhe. Selamat malam teman-teman. Mungkin di sini saya akan berbagi sedikit kisah ya Bang Martin. Ya. Jadi kisah ini bermula pada saat umroh ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan sama Allah, ada panggilan untuk berziarah berumroh ke Tanah Suci, juga ke Madinah. Mohon maaf, tahun berapa itu Kang Juhe? Belum lama, kemarin Agustus 2023. Belum lama ya? Kurang lebih 1 tahun. Jadi emang maaf bukan riak ya Bang Martin. Jadi emang ada kisah sedikit di situ yang emang secara kisahnya sendiri ada di rangkaiannya ibadah umroh saya kemarin. Betul. Ya. Jadi bisa saya ceritakan. Jadi berawal dari umroh seperti biasa jamaah yang lainnya. Jadi pas saya datang dari bandar udara yang di Kertajati ya, Majalengka. Saat itu sendiri apa sama keluarga ya? Sama keluarga. Saya berangkat dari Kuningan karena keluarga juga nggak mau travel luar dari Kuningan dengan alasan repot. Udah uzur ya, udah tua, udah sepuh. Terus karena alasan jauh juga, tadinya saya berniat untuk pakai travel yang di sini, yang di Kerawang. Saya berniat untuk pakai travel yang di Kerawang dengan alasan untuk secara efisiensi juga ya, karena saya kerja juga di Kerawang tentunya. Jadi saya ajak ibu mertua sama bapak mertua di Kerawang, cuman mereka nggak mau dengan alasan nanti ada manasik segala macam. Jadi biar nggak repot, alasannya cukup dekat dari rumah ke tempat manasik, karena travelnya juga di situ kebetulan dekat dari rumah, hanya 10-15 menit juga nggak nyampe. Berawal dari situ, alhamdulillah saya tanggal 13 berangkat dari Kertajati bareng keluarga. Waktu itu emang sempat gagal berangkat pada bulan April, kalau nggak salah bulan Aprilnya gagal berangkat dengan alasan visanya udah ditutup karena waktu itu udah mendekati ke pemberangkatan jemaah haji. Qadarullah, jadi kami calon jemaah umrah waktu itu berjumlah 72, berikut kru dari travel 72. Pada bulan April itu sempat ke pending, padahal dari Kertajati udah berangkat, udah fix. Ternyata 2 jam sebelum pemberangkatan ada informasi kalau di sana visa udah tutup. Akhirnya dari travel sendiri inisiatif untuk berangkat saja, coba ke Cengkareng. Sembari ke Cengkareng, tetap dari tim travel mengusahakan agar visa untuk 72 ini tetap harus berangkat dengan catatan harus konfirmasi terus, menghubungi terus pihak Mekahnya sendiri. Nah, sementara itu sampai gagal berangkat, nggak bisa dinegosiasi lagi, karena secara aturan kalau misalkan di Mekah ya, di Arab Saudi sendiri, kalau aturan A tetap A, nggak bisa nego. Kalaupun secara secara jam terbang, jadi untuk udah
udah cukup lumayan ya di Kuningan, sudah alhamdulillah terpercaya, makanya kami ambil travel yang seperti itu. Tapi qadarullah alhamdulillah di bulan Agustusnya tanggal 13 kami berangkat dari Cengkareng. Dari Cengkareng tujuannya ke nggak langsung ke Mekah ya, tapi ke Madinah dulu. Madinah, ya. Ke Madinah di situ 3 hari di Madinah. Alhamdulillah perjalanan lancar, juga ibadah juga lancar. Alhamdulillah, walaupun orang tua saya udah sepuh ya, harus sering-sering dikontrol, harus sering-sering dibimbing, walaupun secara secara pemondokan di hotel kamar yang sama, karena saya kekeh untuk pemondokan, untuk kamar minta supaya satu kamar dengan alasan satu mahram. Alhamdulillah di sana bisa sholat 5 waktunya bisa di Madinah. Terus untuk ke ziarah ke Raudhahnya lancar, dipermudah. Terus untuk ziarah-ziarah ke tempat bersejarah ya, kayak di Jabal Uhud, terus ke masjid yang pertama Rasulullah bangun, Masjid Quba. Di situ alhamdulillah diberikan kelancaran. Terus ada refreshingnya juga, alhamdulillah keluarga seneng bisa melihat mereka bisa tertawa, senyum gitu ya, walaupun udah tua, terus menikmati cuaca yang panas pada saat turun ke kebun kurma gitu. Saya lihatnya senang, bisa lihat mereka bahagia, terus bisa berbelanja sesuai keinginannya, alhamdulillah. Berarti pas musim panas ke sana ya, musim panas, Agustus. Bulan Agustus musim panas. Jadi dari tanggal 13 pulang tanggal 23 pagi. Nah, yang reguler. Pernah nggak mengalami kejadian-kejadian yang kalau di luar Madinah, nalar untuk di Madinah yang dibilang luar nalar mungkin nggak tahu juga ya. Saya pernah begini. Jadi pada saat pada saat saya mau sholat maghrib, sholat maghrib kalau nggak salah. Sholat maghrib ada orang Arab kayaknya, orang Arab, orang Pakistan, saya kurang paham juga. Dia secara ini walaupun saya nggak ngerti, tapi kan bahasa tubuh ya, logika dia menganalogikan, dia butuh data mau nelpon keluarganya. Pas itu saya menangkapnya ya seperti itu, alhamdulillah nyambung. Pas itu saya unjukin, nih password wifi saya. Akhirnya dia contek, terus connect nyambung. Dia nelpon ke keluarganya, masih tahu kalau nggak salah dia ada di hotel mana gitu kan, hotel di mana. Jadi jangan jemput ke hotel kalau saya tafsirin seperti itu. Nah, pada saat itu akhirnya dia setelah beres nelpon, biasa mengucapkan terima kasih, syukron katanya, untuk wifi-nya. Nah, pada saat habis pulang maghrib, seperti biasa saya bawa jerigen untuk ambil air zam-zam ya, air zam-zam. Di situ ada antrian banyak. Pada saat saya nunggu antriannya agak panjang, tak tahunya alhamdulillah pertolongan Allah datang, ada orang Arab juga, tapi bukan yang tadi minta itu ya, minta wifi yang saya maksud. Dia menawarkan pertolongan, mana jerigennya, mungkin bahasa dia, jerigennya saya isiin. Dari situ alhamdulillah mungkin yang namanya pertolongan Allah datang itu bukan berarti kebaikan dibalas kebaikan, berarti kontan gitu ya, tapi saya ngerasanya dipermudah. Karena apa? Karena saya harus bawa air jam-jam teh harus banyak, karena orang tua kan nggak mungkin, karena saya bawa banyak tuh yang 5 liter, Bung Martin ya, bawa yang 5 liter yang jaligen plastik, kempes, kalau misalnya udah diisi air kan bentuknya jaligen ya, seperti itu, kempes 5 liter, jadi saya bawa 5 liter, bisa mencukupi minum di hotel gitu, seperti itu, alhamdulillah dimudahkan. Terus pas mau ke Raudhah juga sempat kesenggol orang gede, jadi saya pas ada di antrian Mutaif yang istilahnya emang dia udah malang melintang di Madinah ya. Jadi pas rombongan saya mah emang nggak harus diperiksa yang aplikasi nusuk ya, nggak diperiksa. Jadi pas saya jatuh celempap ke situ, si Mutaifnya nanyain rombongan mana, lihat kata saya dari sana. Jadi yang laki-laki berapa tuh waktu itu 20 sekian, 20 apa 38 ya, 38. Terus yang perempuan 29 pokoknya karena Bung Martin juga ngalamin ya yang namanya ziarah ke Raudhah kan lebih ketat sekali. Aplikasi harus sesuai. Kalau walaupun kita di
periksa nggak sesuai dengan aplikasi identitas kita sama jadwal kan harus mundur lagi keluar. Alhamdulillah dipermudah. Jadi pas rombongan saya dari nggak begitu ketat pemeriksaannya, jadi cukup mewakili dari muthaifnya, silahkan masuk ke pintu Babus Salam ya. Alhamdulillah ya seperti itu dimudahkan sama Allah. Terus pas masuk juga langsung ya mungkin auranya, jadi mau nggak mau mereka apalagi yang perdana ya pertama kali masuk ke Raudhah, jadi auranya teh haru, pingin nangis, terus bahagia campur aduk di situ. Jadi pas pada sholat sunnah, kita nggak sadar, nggak menyadari kalau emang bercucuran air mata lah, pasti Bung Matan juga seperti itu ngerasainnya. Itu di Madinah. Terus di Raudhah lumayan cukup lama, ada 10-15 menit saya bisa sholat sunnah 2-4 rakaat, terus saya bisa bermunajat yang mudah-mudahan di tempat yang mustajab ya Bung Matin ya, tempat yang mustajab, jadi hajat kita Allah kabulkan. Kemudian kejadian tadi sempat ngobrol di belakang, ada kejadian waktu saat tawaf ya di Mekah. Itu seperti apa itu? Seperti yang saya sampaikan tadi di belakang itu. Jadi kejadiannya kalau itu di Mekah seperti biasa kita yang wajibnya ya, jadi ke sana umroh dari Mekah, berarti kita perjalanan ke dari Madinah ke Mekah. Kita ambil dari perbatasan tuh ambil mikot ya. Kita ambil mikot di Masjid Bir Ali. Ambil mikot di Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali kita udah suci, terus kondisi badan juga kita pakai kain ihram. Untuk laki-laki selalu ingetin yang bikin lucu, menggelitik ya, pakai pakaian dalam, nggak boleh pakai pakaian dalam. Di antaranya seperti itu. Kita sempat sholat sunnah dulu di Masjid Bir Ali. Di situ perjalanan berangkat kurang lebih lama sih, saya pakai bis, nggak pakai kereta cepat kayak jemaah-jemaah yang lain. Apa yang dialami waktu begitu nyampe ke Mekah, langsung ke hotel dulu, nyempet barang-barang, makan, terus jam 9 habis isya baru kita mulai tawaf. Itu yang wajibnya untuk sendiri ya, sendiri tawaf. Saya alhamdulillah lancar. Orang tua juga, karena orang tua yang mertua, terutama yang mertua ada masalah di lutut sehingga harus dibantu pakai kursi roda. Jadi saya nyewa orang yang biasa untuk mendorong tawaf. Yang tawaf kalau nggak salah kemarin ibu mertua saya di lantai 2 karena pakai kursi roda. Yang sa'i biasa sa'i. Saya, bapak mertua sama ibu mertua karena kalau bapak saya udah meninggal. Jadi saya berangkat ibu mertua. Pada saat tawaf sa'i alhamdulillah lancar. Ibu saya walaupun udah 70 tahun, bapak mertua saya udah 74 tahun kalau nggak salah, 74 tahun masih kuat, alhamdulillah diberikan kekuatan. Pas beres sampai dari tawaf, sa'i, gunting rambut itu udah sampai jam 1:30 baru beres udah gunting rambut, tahallul ya, udah beres, terus kembali ke hotel. Karena subuh biasanya kan berangkatnya sebelum azan ya, azan pertama jam 3. Jadi kami nggak tidur, langsung beres-beres, bersih-bersih, siap-siap untuk sholat subuh ya. Sholat subuh. Pas esok harinya biasa untuk sholat 5 waktu. Karena alhamdulillah untuk penginapan dari hotel ke ini cuma 5 menit dekat, alhamdulillah. Karena pas setelah musim hajian, banyak hotel-hotel yang dekat Masjidil Haram yang kosong, terus harga juga nggak terlalu mahal. Saya sempat nanya ke pihak Azam Jami. Kejadian apa yang dialami pada saat waktu di Mekah saya dari rumah sendiri ya, dari Kuningan udah niat ingin membadalkan almarhum bapak saya. Saya sempat nanya ke muthaifnya, ternyata muthaif juga ngasih tahu kalau mau badal ayo bareng-bareng. Cuman itu nggak semuanya, rata-rata pas mau badal umroh tuh mereka yang masih segar, yang masih kuat lah. Karena ibu mertua sama bapak mertua cukup nunggu di hotel saja. Itu kejadiannya hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat. Jadi hari Kamisnya kalau nggak salah 17 Agustus kita ke Taif, sempat naik kereta gantung segala macam.
ziarah sembari happy lah, insya Allah di nggak dilarang gitu ya, karena yang 5 waktu juga nggak ditinggalkan. Nah, pada kejadian apa tuh Kang Juhe pada saat membadalkan tawaf almarhum orang tua ya? Pada saat membadalkan, ya saya nanya ke pembimbing, karena pembimbingnya selalu komunikatif, enak ditanya, selalu memberikan informasi yang logis, yang tepat. Akhirnya kita sepakat menentukan di hari Jumat untuk badal umroh ya. Oke, pada saat membadalkan umroh, jadi pembimbingnya sendiri ngasih tahu kita jamaah yang membadalkan umroh apa yang emang niat untuk membadalkan, apa yang umroh kedua ya, bisa kan pada saat itu. Jadi kami dibawa ke Jironah, Masjid Jironah, ke situ perbatasan. Dari situ niat, terus kata pembimbing saya, Om Jo selalu ingat wajah almarhum Bapak seperti apa, terus niat pada umroh. Iya, pas ke Jirona sempat kan harus sunah sholat dulu ya, sunah baru berangkat. Nah pas habis itu berangkat ke Masjidil Haram. Kita langsung ke bukan ke atas perempuan, ke sebelahnya sini kan pintu 89, kita sebelah kanan ya, khusus untuk yang ke pelataran Ka'bah kan ke situ pintunya. Iya, terus dengan syarat kan harus pakai ihram. Nah rombongan pergi ke situ untuk yang umroh kedua kali, yang sunnah, untuk yang badal umroh. Nah singkat cerita pada saat umroh emang formasi seperti itu untuk untuk di travel kami ya. Untuk jamaah laki-laki di depan 5, samping kiri kanan 5, belakang bisa perempuan. Ikutin seperti berarti itu. Kondisi pada saat itu semua jamaah umroh itu sudah ikut semua yang tawaf? Tidak, karena itu kondisinya badal umroh ya, badal umroh yang kuat karena kondisi panas ya, yang kuat silahkan membadalkan. Yang enggak rata-rata orang tua termasuk orang tua saya istirahat di hotel. Ada kejadian aneh pada saat membadalkan? Pada saat itu saya pada saat tawaf putaran ketiga, keempat, saya ngerasa ada seorang yang ngedorong. Jadi yang saya rasain emang ngedorongnya tuh keras, berarti bukan perempuan gitu ya, ngedorongnya keras. Karena saya potong dulu, itu kondisi jamaah tawaf itu banyak atau memang banyak penuh berarti ya? Banyak, walaupun kondisi panas terik, karena kan kurang lebih jam 2 siang. Pada putaran ketiga keempat saya ngerasa ada yang dorong kuat banget di bahu gitu ya, jadi memang kayak tenaganya laki-laki, ada yang megang gitu ya. Cuman saya nggak terlalu menghiraukan, ikutin muthaif pembimbing ya, sampai ini. Pas putaran kelima keenam saya makin kencang ngedorongnya, sehingga ada si ibu-ibu jemaah ya yang bilang, katanya Pak Jo jangan cepet-cepet, katanya saya di belakang ketinggalan, biar rombongan kita tetap jangan sampai bubar gitu ya, terpisah. Betul, intinya itu, jangan sampai terpisah kan nantinya sulit. Terus untuk putaran ke-5 saya ngerasain seperti itu, 6 makin kenceng. Tapi saya nggak mikir macam-macam ya, Yang jelas saya niatkan ibadah umroh yang ini, tawaf, untuk almarhum bapak saya, Bapak Makim bin Bapak Pikerta. Selalu diingetin sama muthaifnya. Alhamdulillah punya muthaifnya yang perhatian, insya Allah. Terus peduli ke jamaahnya, apalagi jamaah yang perdana ya, yang awal-awal, kecuali mereka yang udah kedua, ketiga, insya Allah tetap dipantau, cuman nggak seintens yang baru ya. Yang baru. Sampai mencium hajar aswad juga? Mencium hajar aswad saya enggak sampai, karena jemaah segitu banyak. Iya, segitu banyak. Sempat ngerasa didorong aja, jadi nggak punya pikiran macam-macam sampai ke putaran ke-7. Pas putaran ke-7 kita ada di posisi makam Ibrahim ya, untuk sholat sunnah juga, terus bermunajat. Nah pas ini ibu-ibu sama bapak pada nanyain, cepet banget, kenapa? Katanya ingat di belakang kita rombongan, jangan sampai terpisah seperti itu. Tapi sama jamaah laki-laki terpisah atau enggak? Atau masih bareng? Enggak, saya posisinya di tengah. Jadi dikawal apa ya? Dikawal. Ini saya posisi di tengah, kiri kanan dua berarti. Oh, berarti bukan ke belakang ya? Bukan. Jadi saya seolah-olah ada yang ngedorong. Jadi barisannya seperti ini, ngerucut gitu. Saya paling depan. Makanya sama yang apis saya tuh ngomongnya gitu, Pak Jo kalau misalkan ini ingat jangan cepet-cepet. Saya nggak ngomong.
nggak ngomong kalau masa di ada yang dorong. Pas saya ceritanya mah pas habis kelar gitu ya. Selanjutnya habis sholat di depan makam Ibrahim ya, terus sa'i kan ya. Iya, sa'i. Sa'i. Nah, itu ada kejadian apa lagi tuh, Kang Juhe? Pada saat sa'i itu saya ngerasanya tuh ada yang ngikutin, ngerasa ada yang ngikutin. Cuman saya nggak cerita ke ini. Pokoknya fokus di rombongan karena jemaah sekian banyak. Saya juga mempertahankan biar nggak pisah ya, nggak pisah sama rombongan. Jadi saya ngerasa tak ada yang ngikutin, terus minta diperhatiin, kayak ngeliatin, minta diperhatiin, seolah-olah bukan minta pertolongan ya, bukan minta ditanya, cuman gimana ya saya ngeliat ada sosok yang minta biar diperhatiin, biar ditegur, minta dilihat lah ya. Mungkin, cuman saya nggak nengok. Cuman pas putaran ke-3, ke-4, Sofa Marwah, pas ke-6, ke-7. Tapi bukan sosok ya, emang saya nggak ngelihat. Pokoknya sama Mutaibnya diiniin supaya fokus, perkara ada yang aneh, ada yang janggal, fokus aja, terus pertahankan wudhu, seperti itu. Pas putaran ke-7 kita sebelum berakhir sa'i, sebelum berakhir sa'i, nah baru saya ada yang ngedeketin, kalau itu ngedeketin asli jemaah manusia ya, menguatin ya jemaah. Jadi pas ini dia nanya Indonesia seperti itu, dia naam saya Indonesia. Terus saya nanya balik dari mana, dari Bangladesh seperti itu. Terus saya nanya jemaahnya mana, rombongannya. Saya mandiri, kata dia, privat. Sendiri berarti? Dia sendiri. Sebenarnya ada keluarganya, cuman gak bareng. Istrinya masih tawaf. Seperti itu. Nah pas putaran yang terakhir itu kan disampaikan doa yang Allahumma gfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz dan seterusnya ya. Nah setelah itu, si orang Bangladesh juga ngikutin, ada di samping saya dekat. Terus ke lampu hijau ya, lampu hijau. Terus ada doa Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Hanya untuk lapa itu kan dari kita, dari Indonesia tuh ya. Kalau misalkan dari negara lain ya biasa aja Subhanallah walhamdulillah. Cuman dikencengkan, terus disunahkan hari kecil. Iya, hari kecil. Nah pada saat itu setelah saya ada obrolan sedikit, si orang yang Bangladesh itu malah ikutan logatnya, lagunya kayak di Indonesia ya. Subhanallah walhamdulillah. Tapi yang saya bikin bikin haru jadi kok suaranya suara bapak saya gitu ya. Suaranya suara bapak saya. Jadi makin lama makin jelas suara bapak saya gitu kan. Pas saya tanya. Berarti posisinya masih bareng tuh? Masih bareng. Ini rombongan travel saya sebelah kanan, dia sendirian. Cuman di belakangnya dia banyak teman-teman orang Bangladesh, orang India gitu kan. Pas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dia ikutin logatnya logat Indonesia. Jadi pas saya dengar kok ini suara bapak saya, ya lama-lama makin jelas suara bapak sayanya. Cuman pas saya tanya setelah lampu hijau saya kan berakhir terus pulang ke arah pintu sebelah kanan ya, arah pintu sebelah kanan. Kalau dia kan masih harus nerusin karena baru 5. Jadi pas saya belok kanan, setelah lampu hijau jalan lagi biasa. Udah, jadi si orang Bangladesh itu namanya Ismail atau siapa ya saya lupa. Orang Bangladesh itu udah nggak kelihatan, udah di lautan manusia ya udah banyak. Jadi seperti itu. Jadi saya ngerasainnya ketemu sama sosok bapak saya, walaupun secara jasad bukan bapak saya, hanya dari suaranya kok suara bapak maki bapak saya. Suaranya emang jelas banget. Iya, jelas banget. Jadi nggak bisa dibohongin kalau itu suara bapak saya. Cuman wallahu alam, semoga almarhum bapak saya diberikan kenikmatan kubur sesudah kejadian itu. Habis itu saya terakhiran menuju pintu keluar itu ya, baru tahallul itu ya, tahallul potong rambut seperti itu.
Jadi saya bisa tenang, bisa ngobrol bener lagi tuh setelah minum air zam-zam, baru minum ngobrol. Ya kurang lebih seperti itu Bang Matin. Cuman dari setiap orang mungkin punya pengalaman tersendiri, punya pengalaman religius mungkin ya. Kalau misalnya dibilang mistis, emang iya di luar nalar gitu ya, di luar nalar. Cuman itu mungkin yang saya rasain kemarin ya, umroh tahun 2023 ya. Ya terakhir pesannya mungkin saya ingin berpesan juga, kalaupun kita ditakdirkan dipanggil Allah untuk berumroh bareng keluarga, ya alhamdulillah. Apalagi kalau misalkan seperti saya, orang tuanya pada tua, mohon dijaga gitu ya, karena banyak kejadian kan, orang tua terlantar karena mereka untuk teknologi sendiri gaptek ya, tertinggal sama keluarga. Oke, terima kasih Kang Juhe atas waktunya yang sudah hadir di Fakta di Balik Misteri. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan atau diceritakan oleh Kang Juhe bisa kita ambil hikmah dan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Amin Juhe. Iya. Jadi itu saja sobat Fakta di Balik Misteri. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Kang Juhe di sama-sama Fakta di Balik Misteri. Terima kasih Kang Juhe. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.